Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa begitu khusyuk dalam zikir, begitu tenang dalam sujud, begitu larut dalam tangis ketika menyebut namanya? Lalu tanpa sadar, hati kecilmu berkata, inilah kekhusyukan yang hakiki, akulah yang telah sampai. Tapi tunggu sebentar, apakah engkau benar-benar dekat, ataukah sebenarnya justru sedang tertipu oleh rasa itu sendiri? Rasa khusyuk yang terlalu dirasa bisa berubah menjadi hijab. Sehalus debu, ia menempel di cermin hati, tak terlihat, tapi menghalangi cahaya. Dan itulah tipu daya yang paling lembut. Kita terbuai oleh perasaan suci, padahal diam-diam kita sedang mencintai pengalaman spiritual lebih daripada dia yang menjadi tujuan semua rasa. Video ini bukan untuk menjatuhkan semangatmu, tapi untuk membuka tirai yang nyaris tak tampak, agar engkau tahu bahwa bahkan kekhusyukan bisa jadi jalan atau jebakan, bisa jadi cahaya atau justru kabut yang menyesatkan. Mari bersama kita telusuri, apa itu khusyuk sejati? Apa batasnya? Bagaimana membedakan antara rasa yang membawa kepadanya dan rasa yang membawa pada diri sendiri? Ikuti perjalanan ini hingga akhir. Karena di ujung kesadaran, engkau akan mengerti bahwa bahkan kemuliaan rasa bisa jadi hijab jika tidak disertai fana. Semoga hati ini terbuka dan ruh ini dipanggil pulang. Ketika khusyuk menjadi kebanggaan yang tersembunyi. Khusyuk dalam pandangan banyak orang adalah puncak dari ibadah yang sempurna. Saat hati tenang, air mata jatuh, dan tubuh bergetar dalam zikir, seringkali muncul bisikan dalam jiwa. Inilah aku yang dekat dengannya. Tapi disitulah awal jebakan batin dimulai. Sebuah jebakan yang tidak berbentuk dosa, tidak berupa kesalahan lahir, namun berupa rasa bangga akan sebuah rasa. Di balik kelembutan itu, tersembunyi hijab yang lebih halus dari benang, namun lebih kuat dari baja. Ia menahan ruh untuk terbang tinggi, sebab ia sudah merasa cukup tinggi. Dalam ilmu makrifat tidak ada pencapaian yang boleh dibanggakan. Bahkan tangisan saat sujud pun bisa menjadi selimut bagi ego spiritual. Orang yang belum mengenal jalan ini akan melihat tangisan itu sebagai kemuliaan. Tapi orang yang sudah ditarik ke dalam rahasianya akan bertanya, apakah tangisku karena Allah atau karena aku mencintai tangisku? Pertanyaan ini mungkin menyakitkan, tapi justru disitulah letak penyembuhannya. Sebab yang paling halus adalah yang paling sulit dikenali. Kita seringkali merasa ketika khusyuk hadir, maka Allah dekat. Padahal bisa jadi khusyuk itu hanyalah cermin yang memantulkan dirimu sendiri, bukan wajah Tuhan. Betapa banyak ahli ibadah yang menangis di setiap malamnya, namun tidak pernah keluar dari cangkang keakuannya. Ia hanya memuja rasa, bukan pemilik rasa. Ia hanya mengejar pengalaman spiritual, bukan pemilik dari segala pengalaman. Banyak orang mencari khusyuk bukan karena Allah, tapi karena ingin merasakan damai. Bukankah damai itu bagian dari dunia juga? Bukankah tenangnya hati bisa juga menjadi bentuk kepuasan pribadi? Maka ketika rasa damai dijadikan tolok ukur dekat dengannya, seseorang sedang menggantungkan dirinya pada rasa, bukan pada zat. Padahal rasa hanyalah pantulan. Dan pantulan, betapapun indahnya, tetap bukan wajah yang sejati. Bukan berarti khusyuk itu salah. Tapi ketika khusyuk menjadi tujuan, bukan kendaraan menujunya, di sanalah letak kekeliruannya. Jalan spiritual adalah jalan penghilangan diri, bukan penguat rasa diri. Bahkan jika rasa itu terasa sangat suci, karena kesucian yang dirasa masih milik ego. Dan selama ego itu masih duduk di tahta rasa, maka Allah belum benar-benar menjadi raja di dalam batin. Yang disebut makrifat bukan tentang seberapa khusyuk engkau menangis, tapi seberapa engkau tak lagi merasa ada yang patut dibanggakan dari dirimu sendiri. Termasuk rasa khusyuk itu sendiri. Ia hanya batu loncatan, bukan puncak. Maka jangan bersandar padanya, jangan tidur di atas keindahannya. Karena di hadapan Allah, bahkan air mata pun bisa menjadi penghalang jika itu berasal dari cinta pada pengalaman, bukan dari fana dalam kehadiran. Dan beginilah hijab yang paling halus bekerja. Ia tidak melawan, ia tidak menolak, ia justru memelukmu dengan rasa yang lembut. Tapi pelukannya bukan untuk membawamu kepadanya,
melainkan untuk menahanmu agar tak melangkah lebih dalam. Maka jika kau sedang khusyuk, jangan langsung merasa itu anugerah. Bisa jadi itu ujian, bahkan bisa jadi itu hijab jika engkau terbuai di dalamnya. Antara rasa dan sang pemilik rasa. Ada garis halus antara mengenali rasa khusyuk dan terjebak di dalamnya. Seseorang yang belum tajam batinnya akan mengira bahwa rasa itu adalah puncak dari kedekatan dengan Allah. Tapi dalam jalan makrifat, rasa bukanlah tujuan, melainkan alat. Ia hadir untuk membantu menyadarkan ruh, bukan untuk dijadikan sandaran kekal. Dan ketika alat dijadikan tujuan, maka perjalanan itu telah melenceng, meski tampaknya sangat indah dan penuh cahaya. Rasa khusyuk memang bisa membawa hati tenang, bisa melembutkan jiwa, bisa membuat mata menangis. Tapi jika seseorang hanya berhenti di situ, maka ia belum sampai. Ia baru menikmati aroma dari taman yang jauh. Belum benar-benar masuk ke dalam taman itu sendiri. Yang ia cium adalah wangi bunga dari kejauhan, namun belum memeluk batang pohonnya. Maka, jangan salah paham dengan rasa. Kadang rasa itu bukan datang dari kedekatan, tapi dari kebiasaan batin yang terlatih dalam emosi spiritual. Ketika nafsu telah berubah bentuk, ia bisa berkamuflase menjadi kelembutan, bisa membungkus diri dalam zikir dan tangis. Ia tak lagi bicara tentang dunia, tapi tentang kesalehan. Ia tak lagi meminta harta, tapi meminta disaksikan sebagai orang yang sedang dekat dengan Tuhan. Lalu siapa yang sedang dibicarakan dalam zikir itu? Allah atau dirimu sendiri? Jika masih ada rasa ingin merasa suci, ingin dianggap mulia, maka engkau belum fana. Dalam dunia makrifat, bahkan tangisan bisa menjadi iblis yang menyamar. Bahkan ketenangan bisa menjadi jerat paling berbahaya, sebab semakin halus bentuknya, semakin sulit dikenali. Dan yang tidak dikenali tidak akan diwaspadai. Maka betapa banyak orang yang tersesat dalam zikir, karena zikirnya bukan menuju Allah, tapi menuju rasa damai. Rasa damai itu akhirnya dijadikan Tuhan, padahal ia hanyalah ciptaan dari pengalaman ruhani. Perenungan yang mendalam akan menyingkap satu kenyataan pahit, bahwa seringkali rasa khusyuk bukan datang dari Allah, tapi dari ilusi bahwa diri ini sudah sampai. Padahal dalam makrifat, sampai itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah sirna, dan orang yang sirna tidak akan pernah membanggakan apapun yang ia rasakan. Ia tidak berkata, aku sedang khusyuk, sebab dirinya pun sudah tak lagi ada untuk merasakannya. Yang tinggal hanya Allah. Kita terlalu cepat menilai bahwa yang halus itu pasti dari Allah. Padahal, kehalusan bisa datang dari nafsu yang telah dipoles. Dan nafsu yang telah dipoles itu jauh lebih sulit dikalahkan. Ia tidak lagi frontal, tapi diam. Ia tidak lagi kasar, tapi lembut. Dan yang lembut itulah yang paling menipu. Maka jalan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin merasa tenang, tapi untuk mereka yang siap kehilangan rasa demi kehadiran yang sejati. Jika khusyukmu membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain, maka engkau sedang terhijab, bukan tercerahkan. Jika tangismu membuatmu merasa istimewa di hadapannya, maka engkau belum mengenal siapa yang kau tangisi. Karena sesungguhnya, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa tidak punya apapun, termasuk rasa itu sendiri. Ia menjadi kosong, sunyi, bahkan buta terhadap perasaannya sendiri. Dan dalam kebutaan itulah ia mulai melihat dengan matanya. Sunyinya diri, riuhnya Allah. Di jalan ruhani, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin sunyi dirinya. Bukan hanya sunyi dari dunia, tapi juga dari perasaan-perasaan mulia yang selama ini diagungkan, termasuk rasa khusyuk. Ia mulai merasakan bahwa khusyuk bukanlah sesuatu yang bisa dipegang, bukan pula miliknya. Ketika khusyuk datang, ia bersyukur. Ketika khusyuk pergi, ia tetap bersyukur. Karena hatinya sudah tak lagi mendewakan rasa, tapi menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Memberi Rasa. Sunyi itu bukan berarti kosong tanpa makna. Justru dalam kesunyian itulah suara Allah paling lantang berbicara dalam batin. Bukan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk wangsit, tapi dalam bentuk lenyapnya aku. Maka semakin sedikit rasa yang ingin digenggam, semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Dan disinilah perbedaan antara orang yang masih mengoleksi pengalaman ruhani dengan orang yang sudah dibakar oleh cinta ilahi.
Yang pertama sibuk mengenang momen, yang kedua sibuk hilang dalam kehadiran. Kadang seseorang merasa telah mendapatkan kedekatan karena dia menangis setiap malam. Tapi siapa yang menangis? Jika yang menangis adalah rasa, maka itu belum cukup. Sebab rasa bisa ditipu. Bahkan bisa dipalsukan oleh ego yang berpakaian putih. Ego yang tidak kasar, tapi mengangkat dirinya dalam bentuk kesucian. Ia tidak lagi menjerit, tapi membisik. Ia tidak menyombong, tapi merasa, aku ini rendah, sambil tetap mencintai kerendahannya itu. Rasa khusyuk yang sehat adalah rasa yang tidak disimpan. Ia datang sebentar, lalu pergi. Ia tidak dibanggakan, tidak diceritakan, tidak bahkan ingin dikenang. Ia hanya lewat sebagai angin yang mengantar hati menuju sunyi yang hakiki. Dan ketika rasa itu tidak lagi menjadi pusat, maka Allah mulai menjadi segalanya. Bukan rasanya, tapi dirinya. Bukan efeknya, tapi wujudnya. Dan saat itu terjadi, khusyuk pun kehilangan makna, karena hanya Allah yang tinggal. Orang-orang yang berjalan dalam sunyi tidak berbicara tentang khusyuk. Mereka tidak butuh pengakuan dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Mereka tidak mencari rasa, tapi menerima apapun yang diberikan. Ketika Allah hadirkan kekhusyukan, ia syukuri. Ketika Allah hadirkan kegersangan, ia syukuri. Karena bagi mereka, rasa tidak lagi penting. Yang penting hanyalah keberadaannya. Bahkan jika itu harus dirasakan dalam kering, sepi dan kosong yang berkepanjangan. Sampai pada titik tertentu, seseorang akan sadar bahwa khusyuk hanyalah pintu. Ia bukan rumah. Dan jika seseorang terlalu sibuk berdiri di depan pintu, mengagumi ukirannya, menangis karena keindahannya, maka ia tak akan pernah masuk ke dalam rumah. Ia tertahan oleh rasa yang ia anggap sebagai kebenaran. Padahal rasa itu baru permulaan. Dan untuk masuk ke dalam, engkau harus tinggalkan semua yang ada di tangan, termasuk rasa khusyuk itu sendiri. Ketika seorang hamba mampu melepaskan rasa khusyuk tanpa kehilangan cinta kepadanya, disitulah ia mulai masuk ke dalam makrifat. Ia tidak lagi mendasarkan ibadah pada suasana hati. Ia tidak lagi mencari getaran di dada untuk merasa dekat. Ia hanya berserah dalam keadaan apapun. Bahkan ketika jiwanya kering dan sunyi, ia tetap sujud. Bahkan saat hatinya tidak merasakan apapun, ia tetap menyebut asmanya. Karena ia tahu, yang penting bukan apa yang ia rasa, tapi siapa yang sedang ia tuju. Ketika tangismu tak lagi bermakna, tangisan dalam zikir, rintihan dalam sujud, dan getaran di dada adalah anugerah, tapi bukan jaminan. Di awal perjalanan, tangisan adalah pertanda lembut bahwa hati mulai disentuh. Tapi jika seseorang terus-menerus memburu tangisan itu, bukan lagi Allah yang ia cari, melainkan rasa yang pernah ia alami. Ini seperti seseorang yang jatuh cinta pada bayangan, bukan pada wajah yang asli. Ia mencintai pengalaman spiritual, bukan sang pemilik segala pengalaman. Ada saatnya Allah mencabut semua rasa. Bahkan yang paling lembut dan khusyuk sekalipun. Hamba merasa gersang, zikir terasa hambar, sujud tidak lagi membawa ketenangan. Inilah fase yang sering disangka sebagai kemunduran, padahal justru inilah proses pendewasaan ruhani. Karena hanya mereka yang benar-benar mencintai Allah, yang tetap berdiri walau tanpa rasa, yang tetap sujud walau tak ada air mata, yang tetap zikir walau dada terasa kosong. Disitulah ujian sejati berada. Apakah engkau beribadah karena rasa yang hadir atau karena Allah itu sendiri? Apakah engkau sujud demi mencari khusyuk atau demi menyembahnya meski rasa itu tidak lagi diberikan? Kalau ibadah kita bergantung pada rasa, maka sesungguhnya kita menyembah rasa, bukan Tuhan. Dan ketika rasa itu dicabut, hilanglah semangat kita, karena ternyata kita tidak sedang bersama Allah, kita sedang mengejar sensasi ruhani yang memperhalus ego. Ego yang halus seringkali lebih berbahaya dari yang kasar. Ia bersembunyi di balik simbol-simbol kesalehan. Ia tidak lagi merasa sombong secara terbuka, tapi dengan diam-diam berkata dalam hati, aku lebih dekat karena aku menangis saat zikir. Aku lebih dalam karena aku sering merasakan getaran saat sujud. Padahal bisa jadi, orang yang tidak merasakan apapun justru lebih dekat, karena ia tidak bersandar pada apapun kecuali kehendak Allah.
Tanda orang yang telah mengenal makrifat bukanlah banyaknya pengalaman spiritual yang ia alami, melainkan keteguhan hatinya dalam keheningan. Ia tetap berjalan meski gelap. Ia tetap zikir meski tidak merasakan apa-apa. Ia tidak sibuk menilai ibadahnya, karena penilaian itu sendiri sudah menjadi hijab. Ia hanya ingin Allah. Jika Allah memberi rasa, ia bersyukur. Jika Allah mengambilnya, ia tetap bersyukur. Karena ia tahu Allah bukan rasa. Allah adalah Allah. Tangisan hanyalah bahasa tubuh, tapi cinta sejati tak butuh tangisan. Ia diam dalam batin yang tetap sujud meski tak mampu berkata. Ia hadir dalam ruh yang terus menyebutnya, walau tanpa getaran apapun. Maka jangan bangga dengan tangisan, jangan terlalu mengagumi khusyuk. Kadang yang tidak menangis justru lebih dalam, karena ia sudah lepas dari rasa. Ia tidak butuh pertanda, ia cukup dengan Allah yang tak tampak, tapi memenuhi segala. Dan di titik ini, seorang hamba belajar untuk tidak mengklaim apapun, tidak mengklaim rasa, tidak mengklaim derajat, tidak mengklaim dekat, bahkan tidak merasa bahwa dirinya sedang mengenal Allah. Karena ia sadar setiap pengakuan adalah dinding, dan setiap rasa memiliki potensi menjadi penjara. Maka ia memilih diam, tidak bicara soal khusyuk, tidak mengungkit soal pengalaman batin. Ia hilang, dan dalam kehilangannya itulah ia benar-benar ditemukan. Saat yang paling halus menjadi yang paling mengikat. Ada bagian dari jiwa manusia yang sangat halus, begitu halus hingga tak disadari, tengah membangun tembok antara dirinya dan Allah. Itulah rasa sudah sampai. Sebuah rasa yang tumbuh diam-diam setelah seseorang merasakan keindahan dalam ibadah. Setelah air mata jatuh dengan lembut, dan setelah zikir terasa menyatu dalam dada. Di balik semua itu muncul bisikan samar. Aku telah dekat. Bisikan ini terdengar suci, tapi justru inilah awal dari hijab ruhani. Yang paling berbahaya dalam perjalanan menuju Allah bukanlah dosa yang nyata, melainkan perasaan sudah suci. Dan rasa khusyuk seringkali menjadi alat bagi ego untuk membungkus dirinya dengan jubah kerendahan hati yang palsu. Ia bersembunyi dalam kesyahduan, menciptakan ruang nyaman dalam zikir, lalu berkata dalam hati, aku berbeda dari mereka yang lalai. Padahal yang sungguh mengenal Allah justru tidak melihat dirinya berbeda dari siapapun. Ia hilang bahkan dari penilaian atas dirinya sendiri. Perjalanan makrifat bukanlah menumpuk pengalaman, melainkan menyingkirkan semua yang menghalangi. Termasuk pengalaman indah yang tampaknya suci, termasuk rasa getar yang mengharukan, termasuk tangisan yang membuat dada sesak oleh cinta. Semua itu indah tapi bisa menjadi pengikat jika tidak dilepaskan. Karena selama masih ingin menyimpan sesuatu untuk dikenang, berarti masih ada aku yang ingin merasa memiliki. Dan selama aku itu masih ada, hijab belum tersingkap. Kadang Allah hadirkan kekhusyukan sebagai hadiah di awal untuk membangkitkan cinta. Tapi lambat laun dia akan mencabutnya. Bukan karena murka, melainkan karena ingin membawa hambanya ke tempat yang lebih tinggi. Tempat tanpa rasa, tempat tanpa sandaran, tempat di mana hanya dia yang tinggal. Dan jika seorang hamba tidak rela kehilangan rasa, maka ia tidak akan pernah mengenal wujud Allah yang melampaui segala bentuk. Ego sangat pandai menyamar. Ia bisa berubah menjadi zikir, bisa menjelma menjadi air mata, bisa berwujud kerendahan hati yang terucap. Tapi hanya Allah yang tahu apakah dalam hati itu ada pengakuan tersembunyi. Maka jangan cepat merasa aman. Jangan merasa bahwa karena kau sudah khusyuk, maka kau telah sampai. Justru bisa jadi, disitulah engkau terperangkap paling dalam. Karena jebakan yang paling halus adalah yang paling sulit dilepaskan. Kekhusyukan sejati adalah ketika engkau bahkan tidak tahu bahwa engkau sedang khusyuk. Karena tidak ada lagi ruang dalam dirimu untuk menilai. Yang ada hanya Allah. Tidak ada rasa, tidak ada aku. Tidak ada pencapaian, semuanya sirna dalam satu kehadiran. Dan saat itulah hijab yang halus terlepas. Bukan karena kau memaksanya lepas, tapi karena dirimu sendiri sudah tak lagi menggenggam apapun, termasuk rasa yang paling lembut sekalipun. Jadi hati-hatilah, ketika engkau merasa telah mencapai sesuatu dalam zikir, itulah saatnya engkau bertanya, apakah ini darimu, ataukah ini ilusi yang menenangkan? Karena dalam jalan ini, ketenangan bukan selalu pertanda sampai.
kadang justru kegelisahan yang membawa pulang. Dan ketika engkau rela kehilangan rasa demi dia, maka kau sedang dibimbing menuju kedalaman yang sesungguhnya. Menembus hijab tanpa menyadarinya. Orang-orang yang sungguh mencari Allah seringkali diuji, bukan dengan penderitaan, tapi dengan keindahan batin. Ia diuji bukan lewat dosa, tapi lewat cahaya yang menipu. Cahaya ini bukan milik setan, bukan pula milik dunia, tapi cahaya dari rasa yang menenangkan, yang khusyuk, yang membuat ibadah terasa manis. Namun, jika seseorang tidak hati-hati, ia akan terbuai dalam manisnya rasa dan berhenti melangkah lebih dalam. Ia mengira telah sampai, padahal ia baru saja duduk di tepi. Hijab tidak selalu tampak seperti tirai hitam. Kadang ia berupa cahaya putih yang menyejukkan hati, dan justru karena terlalu nyaman, hati tidak ingin melepasnya. Padahal yang dituju bukan kenyamanan, tapi kehadiran. Banyak yang tidak sadar bahwa dirinya telah menukar Allah dengan rasa yang ia kira berasal dari Allah. Ia tak lagi mencari wajahnya, tapi sibuk mengejar pantulannya dalam cermin rasa. Disitulah hijab paling halus bekerja, bukan menjauhkanmu secara kasar, tapi menahammu dengan kelembutan. Rasa khusyuk, bila masih disadari, masih menjadi beban. Bila masih diingat, masih menjadi milik ego. Bahkan jika rasa itu membuat kita ingin menceritakannya, memamerkannya secara halus, atau menyimpannya sebagai kebanggaan dalam hati, maka ia telah berubah dari anugerah menjadi pengikat. Dan pengikat sekecil apapun akan menghalangi ruh untuk mengalir menuju yang maha mutlak. Makrifat tidak mengenal klaim. Ia adalah jalan penghilangan, bukan pengumpulan. Maka tidak ada tempat bagi kebanggaan, bahkan kebanggaan yang tidak diucapkan. Orang yang mengenal Allah tidak pernah mengatakan, "Aku telah mengenalnya." Karena semakin ia tenggelam dalamnya, semakin ia merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia hilang. Dan ketika ia benar-benar hilang, tidak ada lagi rasa yang bisa ia ceritakan. Jika masih ada keinginan untuk merasa dekat, maka itu tanda bahwa jarak masih ada. Jika masih ingin merasakan khusyuk, itu pertanda bahwa hati masih bergantung pada rasa, bukan pada Tuhan. Dan selama masih ada sesuatu yang diinginkan dari ibadah, entah itu damai, tangis, atau rasa suci, maka ibadah itu belum benar-benar fana. Ia masih bersyarat. Padahal makrifat adalah ketika ibadah tidak lagi bersyarat, hanya berserah. Maka jangan takut ketika rasa khusyukmu hilang. Jangan panik saat zikirmu terasa hampa. Bisa jadi, itulah cara Allah membawamu menembus hijab rasa. Ia ingin engkau sujud bukan karena engkau merasakan sesuatu, tapi karena engkau telah tiada dan hanya Dia yang ada. Dan hanya yang rela kehilangan rasa yang akan diberi wajah sejati. Sebab rasa hanyalah bayangan, dan bayangan tidak pernah bisa menggantikan wujud. Mereka yang diterangi cahaya Allah bukan yang paling banyak menangis, tapi yang paling dalam keikhlasannya dalam keadaan apapun. Yang tetap menyebut asmanya meski hatinya kering, yang tidak berhenti sujud meski tak merasakan apapun. Karena baginya yang penting bukan apa yang ia rasa, tapi siapa yang ia sembah. Maka jika engkau sedang kehilangan rasa, jangan sedih. Mungkin kau sedang dibimbing menembus hijab yang paling lembut. Kau sedang disiapkan, bukan untuk merasakan Allah, tapi untuk lebur di dalamnya. Ketika dirimu menjadi pusat, Allah menjadi bayang-bayang. Dalam zikir, dalam sujud, bahkan dalam tangisan, seringkali tanpa disadari, ada pusat yang tersembunyi, dan itu bukan Allah. Ia adalah aku yang masih ingin merasa, masih ingin tahu bahwa ia sedang beribadah, masih ingin tahu bahwa ia sedang dekat. Maka meski mulutnya menyebut nama Allah, namun pusatnya bukan Allah, melainkan dirinya sendiri. Ia ingin merasa tenang, ia ingin merasakan damai. Ia ingin khusyuk agar bisa mengatakan dalam batinnya, aku telah sampai. Disitulah letak hijabnya. Di jalan makrifat tidak ada tempat bagi dua pusat. Jika engkau masih berada di tengah, maka Allah tidak akan hadir sebagai pusat. Karena Tuhan tidak berbagi tempat, maka selama engkau masih ingin menyimpan sesuatu untuk dirimu, baik rasa, pengalaman, bahkan khusyuk yang kau jaga erat,
engkau belum benar-benar lepas, engkau belum fana. Dan selama belum fana, perjalanan menujunya belum benar-benar dimulai. Khusyuk yang sejati bukan ketika engkau merasakan damai, tapi ketika engkau tidak lagi menjadi penting. Ketika engkau tidak lagi memperhatikan bagaimana rasamu, bagaimana tangismu, atau bagaimana zikirmu. Engkau tidak lagi menjadi pengamat atas dirimu sendiri. Engkau hilang. Sujudmu menjadi gerakan murni dari kehendaknya. Bukan karena kau ingin merasa suci, tapi karena tidak ada pilihan lain selain mencintai tanpa menoleh pada rasa. Betapa banyak orang merasa telah dekat, padahal ia hanya sedang terjebak dalam kenikmatan spiritual. Ia mengira Allah hadir karena ia menangis, karena ia merasakan sejuk, karena jiwanya bergetar. Padahal bisa jadi semua itu hanya bias dari dirinya sendiri yang terlalu mencintai perasaan suci. Allah tidak hadir karena kau merasa. Allah hadir ketika tidak ada lagi kau yang ingin merasa. Dan kehadirannya seringkali justru tersembunyi dalam rasa hampa yang menyakitkan. Apakah engkau merasa hampa ketika zikir? Apakah hatimu kosong saat sujud? Jangan buru-buru menolak, jangan anggap itu musibah. Karena bisa jadi Allah sedang menyingkirkan semua rasa agar engkau mengenalnya tanpa perantara. Agar kau belajar mencintai tanpa alasan. Agar sujudmu menjadi sujud murni tanpa imbalan rasa. Karena cinta sejati adalah cinta yang tidak membutuhkan balasan. Bahkan tidak membutuhkan rasa mencinta. Jika engkau masih mencari khusyuk sebagai tolok ukur kemajuan spiritualmu, maka engkau sedang mengukur Tuhan dengan alatmu sendiri. Engkau sedang menakar yang tak terbatas dengan timbangan yang fana. Dan itulah puncak kesalahan ruhani. Ketika engkau menyangka telah sampai, padahal yang kau temui hanya dirimu sendiri yang menyamar sebagai rasa ilahi. Maka hancurkan cermin itu. Biarkan wajahmu hilang agar wajahnya yang hakiki bisa terlihat. Ma'rifat dimulai ketika dirimu tidak lagi menjadi pusat. Ketika bahkan rasa ingin merasa pun sirna. Ketika engkau tidak peduli lagi tentang tenang atau tidak, khusyuk atau tidak, menangis atau tidak. Engkau hanya berjalan dalam gelap, tapi gelap yang penuh kepastian. Karena engkau tahu, yang kau tuju bukan perasaan, tapi wujud. Dan wujud itu tidak butuh rasa untuk hadir. Ia ada, bahkan ketika engkau tidak merasakannya. Justru saat itulah engkau sedang benar-benar mendekat. Rasa yang menipu, cinta yang meniadakan. Dalam jalan rohani, bukan hanya dunia yang menipu, rasa pun bisa menjadi penipuan paling halus. Banyak orang menyangka telah mencintai Allah hanya karena dadanya bergetar saat mendengar ayat, atau air matanya mengalir saat berzikir. Tapi cinta sejati tidak bergantung pada air mata. Ia tidak butuh tanda. Ia bahkan tidak mencari rasa. Karena cinta yang benar adalah lenyapnya dirimu dalam kehendaknya, bukan hadirnya rasa dalam batinmu. Rasa adalah gerbang, bukan rumah. Ia hadir untuk mengantar, bukan untuk dihuni. Tapi banyak jiwa yang terjebak di gerbang itu, merasa telah sampai hanya karena merasakan sesuatu yang suci. Mereka berhenti melangkah karena merasa nyaman, padahal kenyamanan adalah awal dari kelalaian ruhani. Allah bukan di situ. Ia jauh melampaui rasa nyamanmu. Dan hanya mereka yang rela keluar dari rumah rasa, yang akan dibimbing masuk ke dalam istana wujud. Cinta yang sejati tidak memerlukan rasa sebagai bukti. Justru dalam kehilangan rasa, cinta diuji. Ketika zikir terasa hambar, saat sujud menjadi sepi, saat hati tak lagi bergetar, dan kau tetap bertahan, tetap menyebutnya, tetap mencintainya tanpa alasan. Itulah cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak ditopang rasa, cinta yang berdiri karena kefanaan, bukan kenikmatan. Dan itulah cinta yang membawa seorang hamba lebur dalam Allah. Ketika engkau merasa kosong, bukan berarti Allah menjauh. Bisa jadi Dia sedang mengosongkan ruang dalam dirimu, agar hanya Dia yang bersemayam. Ketika rasa-rasa indah itu dicabut, bukan karena engkau tertolak, tapi justru karena engkau disiapkan untuk kedekatan yang lebih dalam. Sebab selama masih ada rasa yang engkau pegang, berarti masih ada aku yang bertahan. Dan aku itu harus sirna agar hanya Dia yang tinggal. Dalam fana, tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada yang disimpan. Tidak ada catatan tentang rasa khusyuk.
Tidak ada pujian dalam hati atas tangisan. Semuanya hanyut. Bahkan ingatan tentang ibadah pun lenyap. Karena hamba telah menjadi debu yang tertiup oleh kehendaknya. Ia tidak lagi merasa sedang mencintai, tapi ia menjadi cinta itu sendiri. Tidak merasa sedang mendekat, tapi menjadi kedekatan itu sendiri. Dan di titik itulah hijab rasa runtuh satu persatu. Jangan cari Allah lewat rasa. Karena Allah tidak tersembunyi dalam perasaan, tapi dalam keikhlasan. Perasaan bisa datang dari nafsu yang halus, tapi keikhlasan hanya bisa datang dari hati yang telah mati dari segala selain Dia. Maka ketika rasa pergi dan engkau tetap berzikir, itulah pertanda bahwa ruhmu mulai hidup. Sebab yang hidup bukanlah yang banyak merasakan, tapi yang tetap sujud meski kehilangan rasa. Rasa memang indah, tapi ia tidak kekal. Ia bisa mengantar, tapi tidak bisa menyelamatkan. Maka jangan bangga dengan rasa khusyuk. Jangan anggap itu milikmu. Jangan mencatatnya dalam batin. Biarkan ia datang dan pergi seperti angin. Yang penting bukan rasa itu sendiri, tapi kemana ia membawamu. Dan jika engkau rela kehilangan rasa demi Allah, maka engkau telah melepaskan hijab paling halus dan bersiap untuk menyatu tanpa alasan, tanpa tanda, tanpa diri. Melampaui keindahan, menyatu dalam kehampaan. Ada titik dalam perjalanan rohani di mana semua keindahan batin ditarik. Zikir tak lagi menggetarkan, sujud tak lagi mengharukan, air mata mengering, dan hati terasa tak berguna. Pada titik ini, banyak yang memilih mundur. Mereka mengira telah ditinggalkan. Padahal justru inilah momen di mana Allah membuka jalan yang lebih dalam. Jalan kehampaan, jalan sunyi, jalan di mana tidak ada yang bisa dijadikan pegangan, kecuali keyakinan bahwa hanya Allah yang layak dituju, meski tanpa rasa. Kehampaan bukan musibah. Ia adalah karunia yang menakutkan. Ia bukan kegelapan, tapi cahaya yang tidak bisa dikenali oleh mata biasa. Karena selama seseorang masih menyukai rasa, maka ia tidak siap menampung kehadiran yang tidak berbentuk. Allah dalam makrifat hadir tanpa tanda, tidak berupa getaran, tidak berupa air mata, tidak berupa khusyuk. Dan jika engkau hanya mengenalnya melalui rasa, maka engkau akan kehilangannya saat rasa itu dicabut. Mereka yang telah masuk ke dalam hening tidak lagi bicara tentang rasa, bahkan tidak lagi mencari, karena apa yang bisa dicari dari Dia yang lebih dekat dari urat lehermu? Yang tersisa hanyalah fana. Dan fana bukan pengalaman yang bisa disadari. Ia bukan kondisi yang bisa dinikmati. Ia adalah kehampaan total. Sebuah titik di mana tidak ada lagi engkau untuk menyadari bahwa engkau sedang dalam kehampaan. Dan disitulah makrifat mulai benar-benar bekerja. Khusyuk jika masih terasa, itu pertanda bahwa dirimu masih ada. Masih ada subjek yang mengalami, tapi makrifat adalah lenyapnya subjek. Tidak ada yang merasakan, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengaku. Semuanya hanyut dalam wujud yang tunggal. Maka betapa halusnya hijab itu, bahkan saat engkau merasa sedang dekat, bisa jadi engkau sedang jauh karena masih mempertahankan rasa, dan rasa itu menunjukkan bahwa engkau masih ada. Mereka yang melampaui keindahan spiritual tidak lagi melihat zikir sebagai sesuatu yang menggugah perasaan. Mereka tidak mencari kenyamanan dalam ibadah. Ibadah bagi mereka adalah ruang sunyi, tempat meletakkan diri tanpa pamrih. Mereka sujud bukan karena ingin damai, tapi karena memang tidak ada tempat lain selain sujud. Mereka menyebut nama Allah bukan karena merasa dekat, tapi karena tidak bisa tidak menyebutnya. Semuanya bukan karena rasa, tapi karena cinta yang telah meniadakan segala rasa. Dan cinta seperti ini adalah cinta yang paling murni. Ia lahir bukan dari pengalaman, tapi dari penghilangan. Ia tidak memiliki alasan, ia tidak meminta bukti. Bahkan jika seluruh langit sunyi dan bumi hampa, ia tetap bersujud dalam diam. Ia tidak menoleh ke belakang untuk mencari jejak rasa. Ia tidak menoleh ke depan untuk menanti kedatangan rasa. Ia hanya tenggelam seperti air yang larut dalam samudera tanpa batas. Dan di dalam samudera itulah ia benar-benar ada dalam ketiadaan. Jangan takut kehilangan khusyuk, jangan takut kehilangan rasa. Takutlah jika masih ingin memilikinya. Karena keinginan itu adalah akar dari hijab. Maka jika Allah mencabut semua rasa darimu, bersyukurlah. Itu berarti Dia sedang membuka ruang yang lebih luas dalam dirimu.
Ruang untuk diisi bukan oleh rasa, tapi oleh wujudnya. Dan ketika engkau sanggup menerima kehampaan itu dengan lapang, maka engkau sedang mendekati titik tertinggi dari cinta. Cinta yang tak membutuhkan apa-apa. Melewati lembah yang paling halus. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani di mana segala hal yang kau anggap sebagai kebaikan justru menjadi batu sandungan. Di titik ini, rasa khusyuk yang dulu menjadi penghiburmu kini berubah menjadi bayangan yang menghalangi wajah Tuhan. Engkau duduk diam dalam keheningan, merasakan betapa sulitnya membedakan antara kehadiran Allah dan kepuasan dirimu terhadap pengalaman ruhani itu sendiri. Di situ, kau mulai sadar bahwa hijab tidak selalu tebal. Kadang, ia selembut bisikan dalam dada yang mengatakan, engkau sudah sampai. Seorang pencari yang sejati akan terus berjalan meski telah melihat cahaya, karena ia sadar bahwa cahaya pun bisa memikat jika bukan berasal darinya. Ia tidak terpukau oleh air mata yang mengalir saat zikir, tidak bangga dengan getaran dada saat sholat malam, dan tidak mendewakan pengalaman ruhani yang indah. Ia tahu, semua itu bisa jadi hanya pantulan dirinya sendiri, bukan wajah Tuhan. Maka ia terus menguji niat, membersihkan batin, dan merendahkan diri hingga tak tersisa selain keikhlasan yang tulus tanpa nama. Semakin tinggi seorang hamba dalam makam ruhani, semakin tipis hijab yang menghalangi. Tapi justru karena tipisnya itulah, ia makin sulit dikenali. Seperti kabut halus di pagi hari yang tampak seperti cahaya, tapi sebenarnya menutup pandangan dari matahari. Disinilah letak ujian para kekasih Allah. Mereka harus melampaui rasa khusyuk, melampaui rasa ridha, bahkan melampaui rasa telah dekat, karena keinginan untuk merasakan kedekatan saja bisa membuat mereka jauh. Jalan ini adalah jalan sunyi. Tidak ada yang bisa menilai sejauh mana engkau telah berjalan kecuali Allah. Maka jangan pernah tertipu oleh pengakuan orang lain yang memujimu sebagai orang yang khusyuk, zuhud, atau ahli ibadah. Itu hanya ujian pujian yang kadang lebih berbahaya dari hinaan. Bila kau merasakannya menggugah hatimu, waspadalah. Mungkin itu adalah panggilan halus untuk kembali membuang satu lagi hijab yang menempel di dada, rasa bangga karena sudah merasa tidak bangga. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah ketundukan total. Tidak lagi merasa tahu, tidak lagi merasa dekat, tidak lagi merasa istimewa. Di titik ini, engkau tak lagi membutuhkan pengakuan batin bahwa kau sedang dalam khusyuk. Bahkan engkau tak sadar lagi bahwa engkau sedang beribadah. Kau menjadi fana dalam gerak Allah, dalam zikirnya, dalam cintanya. Segala rasa tentang dirimu lenyap, dan yang ada hanya Dia yang melihat, yang mendengar, yang mencinta. Inilah tujuan sejati dari perjalanan panjangmu. Bukan hanya khusyuk, tapi melewati khusyuk itu sendiri. Bukan hanya fana, tapi fana dari kefanaan. Bukan hanya menyatu, tapi hilang dalam penyatuan. Maka jika suatu saat engkau merasa tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa, bersyukurlah, karena kau sedang berada di gerbang pengenalan yang hakiki. Disitulah cahaya sejati tidak menyilaukan, tetapi meniadakan segalanya kecuali Dia. Jangan bangga dengan khusyukmu, karena itu bisa menjauhkanmu dari yang maha dekat. Tapi juga jangan menolaknya, karena itu adalah tangga awal yang bisa membawamu naik. Lalui saja semuanya dengan penuh rendah hati. Jangan melekat, jangan menolak, hanya berjalan. Sebab hijab itu bisa hadir dalam bentuk yang sangat halus, seperti rasa puas, rasa tahu, rasa sudah sampai, padahal semua itu belum tentu darinya.